warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semuanya? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa berada dalam keadaan baik, sehat, dan selalu penuh semangat beraktivitas melakukan pendampingan Ananda belajar di rumah. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahmi meskipun secara virtual dalam kegiatan parenting SDIT Harapan Bunda 02. Harapannya parenting ini bisa menjadi sarana bagi kita semuanya untuk sharing, berbagi ide, gagasan, atau inspirasi selama kita stay at home. Dan semoga apabila ada problem atau masalah-masalah yang selama ini ditemui oleh ayah bunda ketika melakukan pendampingan belajar di rumah, akan dapat kita cari solusinya bersama-sama. Ayah bunda, tema parenting kita pada kesempatan kali ini adalah tentang kiat sukses dan bahagia mendampingi anak belajar di rumah. 4 bulan lebih kita sudah melakukan pendampingan terhadap Ananda di rumah. Itu tentu bukan waktu yang pendek. Sudah cukup banyak pengalaman yang ayah bunda lakukan dan yang putra-putri kita terima selama masa kita stay at home. Dari berbagai macam kondisi kita menerima berbagai masukan, evaluasi, pun masalah-masalah yang muncul pada saat belajar selama di era pandemi. Sebagian menyatakan tentang problem, kendala, jadwal atau waktu. Biasanya dialami oleh ayah bunda yang mempunyai kesibukan yang sama karena harus melakukan aktivitas di pagi hari atau di siang hari. Sebagian juga ada yang menyampaikan problemnya berkaitan dengan kejenuhan. Baik itu kejenuhan orang tua ketika melakukan pendampingan maupun kejenuhan Ananda untuk belajar dengan orang tua. Nanti akan kita cari tahu solusinya bersama-sama. Ada pula juga yang terkendala terkait dengan masalah gadget atau dawai. Dawai yang pada masa virtual ini menjadi andalan untuk sebagian aktivitas ternyata kadang bisa disalahgunakan oleh Ananda sehingga mengakibatkan perlu bagi kita orang tua melakukan manajemen penggunaan dawai. Nah, beberapa hal itu semoga nanti akan bisa kita rangkum bersama-sama. Atau nanti kalau ayah bunda mempunyai kendala-kendala lain bisa disampaikan pada saat diskusi. Yang pertama-tama perlu kita perhatikan atau perlu kita bahas bersama adalah berkaitan dengan diri kita sendiri sebagai orang tua. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mempertahankan atau meningkatkan stamina kita dalam melakukan pendampingan kepada putra-putri di rumah. Apa itu yang disebut dengan stamina? Stamina tidak melulu harus hanya stamina fisik saja. Harus sehat, harus kuat, itu penting, tapi tidak hanya itu. Ada juga yang lebih penting yang lainnya, yaitu stamina psikis atau stamina jiwa kita. Stamina psikis yang baik akan menyebabkan orang tua mampu melakukan manajemen stres atau manajemen emosi dengan baik pula. Karena stres ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Baik orang tua maupun siswa pada masa-masa belajar virtual terkadang kita mengalami stres. Nah, kondisi ini yang harus kita kelola dengan baik sehingga tidak memutuskan atau mengurangi stamina kita di dalam melakukan pendampingan. Ada beberapa faktor-faktor terkait dengan stamina psikis ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang memahami kondisi. Apa yang disebut dengan memahami kondisi? Kondisi di sini kondisi realitas yang ada bahwa sesuai dengan anjuran Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang kemudian diteruskan kepada Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyumas dan kami semua di Satuan Pendidikan sampai dengan sekarang masih tetap berusaha untuk mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan peserta didik. Sehingga
pembelajaran daring masih dianggap menjadi solusi. Meskipun akan ada waktunya kita melakukan blended learning. Apa itu blended learning? Yaitu kombinasi antara pembelajaran virtual atau pembelajaran daring dalam jaringan dan luring, luar jaringan. Akan ada masanya nanti akan kita kombinasikan sehingga ada tatap muka langsung antara orang tua, antara siswa dan juga guru atau sekolah. Kondisi yang lain yang perlu kita pahami adalah tentang kondisi anak yang berbeda-beda. Semua anak secara fitrah terlahir unik. Si sulung tentu berbeda dengan si bungsu. Bahkan terkadang anak kembar pun mempunyai perbedaan tentang masalah apa yang melekat pada diri mereka. Kondisi-kondisi keunikan anak yang berbeda ini yang perlu kita terima dengan arif. 4 bulan belajar di rumah tentu bukan masa yang mudah bagi anak-anak kita. Mari kita mencoba untuk memahami dan berusaha untuk belajar seolah-olah kita menjadi anak-anak kita yang mengalami hal-hal yang di luar semestinya yang mereka terima selama masa pandemi ini. Nah, yang kedua adalah tentang perlunya meningkatkan peran komunikasi. Komunikasi antar orang tua, ayah dan bunda untuk masa-masa seperti ini perlu terbangun dengan lebih baik. Termasuk di dalamnya juga komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Dalam hal ini adalah guru atau ustadz, ustadzah. Tidak ada salahnya ketika ada masalah, ada kondisi, atau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, ayah bunda bisa berinisiatif untuk menanyakan kepada guru. Komunikasi ini akan menjadi salah satu pintu dari sekian banyak pintu keberhasilan kita di dalam melakukan pendampingan anak saat belajar di rumah. Yang ketiga, positive thinking. Positive thinking tentang apapun yang sedang kita lakukan, bahwa anak kita akan mampu untuk melalui pembelajaran ini, bahwa kita sedang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjadi peran tambahan di dalam kehidupan kita selain sebagai ibu atau ayah. Karena menjadi pendidik ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Peran fitrah inilah yang sekarang sedang melekat pada kita. Sekolah pada dasarnya adalah memfasilitasi sehingga membantu orang tua untuk mencapai tujuan dari pendidikan putra-putri yang ada di rumah. Kemudian selain masalah stamina psikis orang tua, ada hal lain yang juga perlu kita perhatikan, yaitu tentang pentingnya menjaga keseimbangan kebutuhan anak-anak kita. Anak-anak kita ternyata mempunyai berbagai macam kebutuhan yang itu harus kita jaga semuanya terpenuhi dengan baik. Kebutuhan apa saja itu? Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Ya, tentu fisik yang sehat, fisik yang kuat akan menyebabkan anak dapat melakukan aktivitas, menerima pembelajaran dengan baik juga. Masalah fisik ini tidak sekedar masalah bagaimana kita menjaga anak-anak dalam beraktivitas supaya tidak banyak keluar rumah, tetapi juga bagaimana kita menjaga asupan nutrisi anak-anak kita. Perhatikan supaya segala sesuatu yang dimakan oleh anak kita, meskipun itu sekedar snack atau cemilan, mempunyai gizi yang seimbang, sehingga tidak menyebabkan anak kita mudah ngantuk, merasa lelah, atau bahkan mengalami kesulitan gitu untuk melakukan keluarnya energi secara fisik dikarenakan pertambahan berat badan yang sangat signifikan karena terlalu banyak memakan karbo dan sebagainya macamnya. Ini perlu kita seimbangkan secara baik. Itu kebutuhan fisik. Yang kedua, menjaga keseimbangan kebutuhan fikriyah atau akal kita. Nah, kebutuhan fikriyah atau akal ini dipenuhi dengan aktivitas belajar. Yang perlu diingat ayah bunda, belajar itu tidak melulu membaca buku, tidak melulu menulis, atau melakukan latihan-latihan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi-informasi baru yang bermanfaat bagi anak-anak kita, itu bisa kita kategorikan sebagai belajar.
Artinya, yang perlu kita penuhi pada saat anak belajar tidak hanya masalah pengetahuan atau kognisi saja, tetapi selain kognisi ada afeksi, ada sikap. Jadi ada perubahan sikap anak yang harus kita berikan sehingga anak berubah dari kondisi yang awal menjadi kondisi yang lebih baik. Selain kognisi, afeksi, yang ketiga adalah keterampilan. Artinya anak juga perlu memiliki keterampilan yang lebih baik ketika menerima informasi dari kita. Itu fikriyah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang kiat-kiatnya. Nah, yang ketiga keseimbangan psikis atau jiwa. Ayah bunda jangan lupa bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Bermain artinya melakukan aktivitas dengan senang, bahagia, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Aktivitas yang membuat mereka mampu mengeluarkan energi positif. Itu sebabnya penting bagi kita untuk senantiasa membuat anak kita bahagia dengan cara yang positif. Dan cara belajar pun juga harus sesuai dengan kaidah belajar dengan cara bahagia. Pertanyaan besarnya, bagaimana caranya supaya anak bisa belajar bahagia di rumah dan kita sebagai orang tua juga belajar melakukan pendampingan anak di rumah dengan bahagia. Nah, ada beberapa tips. Tips yang pertama adalah memahami tujuan dari setiap pembelajaran. Ayah bunda, pada saat pengambilan berkas-berkas portofolio, tentu ayah bunda telah mendapatkan weekly plan atau rencana pembelajaran selama 1 pekan. Nah, weekly plan itu silahkan diperhatikan, ada berbagai macam kegiatan yang bervariasi. Masing-masing kegiatan pasti mempunyai tujuan inti. Contohnya, ketika di situ ada kegiatan atau pelajaran tentang mengenal anggota-anggota tubuh kita. Ada tujuan intinya supaya anak mampu memahami fungsi anggota tubuh dan anak mampu menjaga agar anggota tubuh kita tetap sehat, tetap kuat seperti apa. Nah, ini adalah tujuan. Sehingga apa yang kita sampaikan atau apa yang kita lakukan tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Yang berikutnya adalah tentang apersepsi. Apa itu apersepsi? Apersepsi adalah kondisi awal atau prakondisi sebelum anak melakukan pembelajaran. Pastikan sebelum kita mengajak anak untuk melakukan aktivitas belajar apapun juga, awali dengan apersepsi. Seperti inilah yang dilakukan oleh ustadz-ustadzah atau bapak dan ibu guru ketika belajar di sekolah. Mengapa perlu apersepsi? Karena apersepsi inilah yang akan membangun otak kita berada dalam keadaan zona alfa atau sering kita kenal sebagai alpha zone. Zona alfa ini adalah zona di mana otak kita menyebabkan kita siap untuk menerima informasi atau pembelajaran. Tentang otak ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan, bahwa di bagian otak kita ada satu bagian kecil itu yang disebut dengan limbik atau otak limbik, sangat kecil. Limbik ini dikatakan sebagai pusat bahagia. Anak-anak yang tersentuh limbiknya, maka dia bisa dipastikan siap dalam menerima pembelajaran atau siap menerima informasi, siap melakukan aktivitas bersama-sama dengan kita. Maka pusat bahagia inilah yang harus kita sentuh dengan apersepsi. Berbagai macam cara atau contoh apersepsi bisa kita lakukan. Misalkan adalah mendongeng. Sebagian besar anak senang dengan mendengarkan dongeng. Baik itu dongeng-dongeng yang berupa imajinatif, dongeng fabel, maupun dongeng-dongeng yang berkaitan dengan kepahlawanan, masa lalu, pengalaman dari orang tua yang bisa memotivasi anak-anak kita. Segala sesuatu itu bisa menyenangkan anak kita dan membuat mereka kembali memperhatikan kita ketika kita akan memberikan pembelajaran. Tidak hanya mendongeng, apersepsi juga bisa berupa menyanyi. Contohnya, ketika kita akan mengajar kepada anak tentang bagian-bagian tumbuhan, ada baiknya
kita mengajak anak terlebih dahulu sambil kita bernyanyi. Ayo nak, kita hari ini akan belajar tentang tumbuhan. Bunda mempunyai lagu yang bagus tentang tumbuhan. Ayah bunda bisa mulai bernyanyi misalkan dengan lihat kebunku penuh dengan bunga dan seterusnya. Itu menyanyi merupakan salah satu cara memenuhi persepsi. Ada pula yang lainnya berupa game, baik itu tebak-tebakan, tebak kata, sebagian besar anak juga senang dengan tebak-tebakan, maupun tebak gambar. Di sekolah kadang juga divariasi dengan berbagai macam game seperti game kartu, game tepuk-tepuk, tepuk semangat, dan sebagainya macamnya. Pastikan persepsi ini dilakukan sebelum kita memulai untuk melakukan kegiatan bersama dengan anak, dan pastikan juga tidak perlu terlalu lama. Cukup 3 sampai dengan 5 menit. Pastikan anak kita mulai tersenyum, bibir ujung kanannya mulai bergerak ke kanan, bibir kirinya mulai bergerak ke kiri, dia sudah mulai tersenyum, maka saat itu insya Allah anak siap menerima informasi dari kita. Selain pahami tujuan, kemudian persepsi, yang ketiga adalah memahami gaya belajar anak. Ayah bunda pada saat tahun kemarin melalui masa-masa kelas 1 tentu telah menerima hasil multiple intelligence research. Nah, di situ didapatkan tentang berbagai kurva dan penjelasan tentang kecenderungan gaya belajar siswa. Ayah bunda bisa mulai dari situ untuk melihat gaya belajar apa yang tepat sebetulnya untuk anak kita ketika kita akan menyampaikan informasi. Ada 8 multiple intelligence, tetapi jika ayah bunda mengalami kesulitan, sebetulnya gaya belajar ini bisa kita amati secara luar gitu dari aktivitas-aktivitas anak kita. Paling tidak dominan gitu, yang paling dominan biasanya ada 3 gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Apa itu gaya belajar visual? Ayah bunda bisa diamati, biasanya anak-anak visual ini adalah anak-anak cerdas gambar. Dia senang menggambar, dia senang memperhatikan gambar, senang membaca, senang melihat film, melihat video, dan senang juga mengamati hal-hal yang ada di sekitarnya, memperhatikan sesuatu benda atau hal-hal baru. Ini biasanya anak-anak visual. Termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang senang sekali dengan berbagai macam bentuk-bentuk mainan, bentuk-bentuk penampakan gitu yang ada di lingkungan mereka yang berubah-ubah, entah itu tentang benda-benda, entah itu juga tentang berbagai macam tata letak rumah gitu. Itu menandakan bahwa anak kita anak visual. Nah, anak visual atau gaya belajar visual bisa kita dorong semangat belajarnya dengan cara visual juga. Contohnya tentu dengan menyampaikan berbagai macam gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalkan ketika kita akan mengajak anak untuk belajar tentang mengenal fungsi-fungsi alat-alat yang ada di dalam rumah kita. Anak-anak visual akan lebih mudah kita ajak dengan secara langsung melihat, memperhatikan. Atau kita juga bisa melihat di channel YouTube, tentu dengan pendampingan berkaitan dengan materi tersebut. Ini lebih menyenangkan bagi anak-anak visual. Yang kedua adalah auditori. Anak-anak auditori biasanya mereka jika belajar senang dalam keadaan yang tenang, agak mudah terganggu jika dalam kondisi berisik. Nah, anak-anak auditori ini senang sekali belajar sambil mendengarkan sesuatu yang berarti. Misalkan dengan mendengarkan cerita, mendengarkan radio, kita mendongeng, atau kita mengupas materi yang sudah disampaikan, atau juga misalkan sambil menyanyi. Ini adalah anak-anak auditori. Ada pula anak-anak kinestetik.
Ciri-ciri anak kinestetik biasanya mereka tidak betah berdiam diri dalam waktu yang cukup lama. Biasanya mereka senang bergerak. Anak ini disebut juga cerdas gerak. Nah, anak-anak kinestetik bisa kita stimulus dalam belajar dengan menggunakan metode yang sesuai dengan gaya belajar kinestetik pula. Misalkan ketika kita akan mengajak anak belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Untuk anak kinestetik, tidak cukup hanya mereka mendengarkan ulasan kita atau melihat gambar saja. Ada baiknya ayah bunda mengajak mereka untuk bermain di luar. Hari ini kita akan belajar di halaman. Kita akan lihat tanaman yang ada di halaman kita. Anak kita minta untuk keluar ke halaman, kita minta dia untuk mengamati beberapa tumbuhan, memegangnya, mengambil, kemudian meraba, dan sembari itu kita menjelaskan tentang berbagai bagian-bagian tumbuhan. Sambil mereka berjalan, hilir mudik ke sana kemari, memperhatikan, mengamati, melihat, dan juga kemudian memegang atau meraba bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Bagi anak kinestetik, ini menjadi sangat berarti. Nah, itu tentang pemahaman gaya belajar yang nantinya akan berpengaruh terhadap metode atau cara kita ketika mengajarkan kepada anak di rumah. Yang keempat, yang perlu kita perhatikan kiatnya adalah jangan lupa berkaitan dengan manajemen dawai atau manajemen gadget. Jangan sampai ayah bunda mudah terperdaya dengan Ananda sehingga kita tidak melakukan tata kelola atau manajemen gadget dengan baik. Pada masa-masa virtual seperti ini, kita pasti memahami bahwa dawai adalah menjadi salah satu dari sekian alat gitu yang sangat berperan di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu, tidak harus semuanya menggunakan dawai. Tapi ketika kita lengah dan tidak melakukan tata kelola penggunaan dawai dengan baik, maka anak bisa kebablasan. Mereka bisa berargumentasi dengan berbagai macam cara supaya bisa berlama-lama untuk memegang dawai. Maka ayah bunda perlu membuat berbagai kesepakatan bersama dengan Ananda ketika akan menggunakan dawai. Pastikan bahwa dalam setiap hari Ananda tidak bermain dengan dawai terlalu lama. Pastikan tidak lebih dari 2 jam anak bermain dengan dawai. Buat kesepakatan itu di awal. 2 jam bisa kita pilah-pilah menjadi beberapa waktu. Pagi berapa menit, siang berapa menit, atau sore berapa menit. Pada saat membuat kesepakatan, maka pastikan juga ayah bunda sudah memberikan punishment dan rewardnya disampaikan di awal. Apa akibatnya jika anak-anak kesepakatan dan apa akibatnya jika anak sesuai dengan kesepakatan, ada rewardnya tentu, maka itu pun disampaikan. Tidak lupa dalam manajemen dawai ini yang penting adalah keteladanan dari orang tua. Karena 1000 kata-kata tidak lebih berarti dari satu tindakan yang dilihat oleh anak-anak kita. Ketika kita mengatakan kepada anak-anak kita, saatnya kita istirahat untuk tidak bermain gadget, maka pastikan ayah bunda juga dalam keadaan yang seperti itu. Ketika kita mengatakan kepada anak gunakan gadget untuk sesuatu yang bermutu, pastikan juga ayah bunda melakukan hal yang seperti itu. Yang terakhir tentang kiat sukses dan bahagia mendampingi anak belajar di rumah adalah tentang apresiasi. Anak-anak sangat membutuhkan apresiasi. Apresiasi ini bisa berupa pujian, bisa berupa pelukan, bisa berupa emotikon-emotikon tertentu, gestur tubuh kita, atau ada beberapa juga anak yang membutuhkan apresiasi dalam bentuk reward. Baik itu berkaitan dengan permainan, kesenangan, ataupun hadiah-hadiah yang lainnya. Ayah bunda, ketika kita menyampaikan segala sesuatu kepada Ananda dan Ananda merespon kita dengan baik, silahkan berikan pujian kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, hari ini anak bunda bisa menyelesaikan dengan baik. Hebat, bunda kasih 2 jempol. Kemudian peluk hangat anak kita, ini akan menyebabkan anak kita menjadi bersemangat. Sekali waktu bisa kita berikan reward atau apresiasi berupa
barang. Misalkan makanan apa yang disukai oleh anak kita, sampaikan kepada anak kita. Kalau nanti kita selesaikan permainan ini atau kegiatan ini dengan baik, besok Bunda akan memasak sesuatu yang anak senangi atau yang kakak senangi. Sampaikan apa yang dia senangi dan kita pastikan juga memenuhi sesuai dengan kesepakatan. Demikian ayah bunda yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kiat sukses dan belajar mendampingi anak belajar di rumah. Semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT, diberi kesehatan dan stamina psikis, stamina fisik yang baik untuk selalu melakukan aktivitas yang bermanfaat. Saya Tri Asmiati berterima kasih atas perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.